Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Harisma Aprilia. Saya dari Fakultas Syariah dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware, software, dan sistem kerja komputer. Dan yang pertama adalah hardware. Hardware merupakan perangkat keras pada komputer yang termasuk dalam perangkat elektronik yang nampak secara fisik serta alat yang bisa kita lihat, sentuh, pegang, dan secara fisik ada wujudnya yang berfungsi sebagai penunjang kinerja perangkat tersebut. Hardware terbagi menjadi 5, yaitu input device atau perangkat masukan, processing device atau perangkat pemroses, output device atau perangkat keluaran, storage device atau perangkat penyimpanan, peripheral device atau perangkat pendukung atau bisa disebut sebagai perangkat tambahan. Yang pertama, input device atau perangkat masukan adalah alat-alat yang berfungsi untuk memasukkan data. Data itu bisa berupa ketikan, klik, suara, cahaya, barcode, sentuhan, data maupun signal. Jika dengan metode ketikan, contohnya seperti keyboard. Jika dengan metode klik, dan contohnya seperti mouse. Jika dengan metode suara, contohnya seperti mikrofon. Jika dengan metode cahaya, contohnya seperti hologram atau kamera. Jika dengan metode barcode, contohnya seperti scanner. Jika dengan metode sentuhan, contohnya touchpad. Contoh ini terdapat pada laptop sebagai pengganti mouse. Jika dengan metode data, contohnya seperti flash disk. Jika dengan metode signal, contohnya seperti modem. Yang kedua adalah processing device atau perangkat pemroses. Adalah alat yang berfungsi untuk memproses apa yang sudah dimasukkan dari perangkat sebelumnya dan kemudian diolah untuk menjadi output atau keluaran. Contohnya seperti CPU atau Central Processing Unit, yaitu tempat untuk meletakkan hampir semua alat-alat yang berhubungan dengan komputer. Di dalam CPU ada RAM, digunakan sebagai penyimpanan sistem utama yang ada pada komputer. Yang kedua ada LAN card, digunakan sebagai menghubungkan jaringan lokal. Yang ketiga ada sound card, sumber suara pada komputer. Yang keempat ada VG card, digunakan untuk memaksimalkan tampilan komputer. Yang kelima ada prosesor, berfungsi sebagai otak dari komputer. Yang keenam ada hard disk sebagai alat penyimpan utama pada komputer. Yang ketujuh ada motherboard, merupakan alat yang sangat penting karena memiliki fungsi sebagai tempat untuk menghubungkan semua perangkat yang ada. Ini sebagai perangkat yang akan dikoneksikan ke dalam motherboard. Dan ini adalah gambar RAM, gambar LAN card, gambar sound card, VGA card, prosesor, hard disk. Yang ketiga adalah output device atau perangkat keluaran. Adalah alat-alat yang berfungsi mengeluarkan data dari apa yang telah diproses oleh CPU. Data itu bisa berupa cahaya, suara, kertas, sinyal. Satu output yang berupa cahaya yaitu monitor dan proyektor. Yang kedua,
output yang berupa suara, yaitu speaker dan earphone. Yang ketiga, output yang berupa kertas, yaitu printer. Yang keempat, output yang berupa sinyal, yaitu access point, digunakan untuk memancarkan sinyal Wi-Fi. Ini adalah gambar monitor, speaker, earphone, printer, signal. Yang keempat yaitu storage device atau perangkat penyimpanan. Merupakan alat yang berfungsi untuk menyimpan data. Data tersebut akan bisa dibuka kembali kemudian hari, dan untuk selanjutnya bisa diubah serta diperbarui. Contohnya hard disk, micro SD atau memory card, dan flash disk. Ini gambar dari hard disk, flash disk, memori. Yang terakhir adalah peripheral atau perangkat pendukung atau tambahan. Merupakan alat-alat yang hanya berfungsi sebagai tambahan atau pendukung. Di mana ada atau tidak alat ini, komputer akan tetap bisa bekerja dan melakukan tugasnya. Contohnya, speaker, DVD-ROM, webcam, proyektor, earphone, mikrofon, card reader, memory card, DVD atau CD, micro SD, hard disk eksternal, scanner, modem, flash disk, dan printer. Oke, yang kedua kita masuk di software. Software atau perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Software dibagi menjadi 3, 1 freeware, 2 freeware, dan 3 open source. Namun, ada tambahan yaitu commercial software. Yang pertama, freeware. Freeware adalah sebuah software atau aplikasi yang dapat kita gunakan oleh semua orang tanpa harus membayar. Bisa disimpulkan bahwa freeware ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan secara gratis. Namun, pada dasarnya pembuatannya tetap memiliki kebijakan tertentu yang wajib diikuti yang akan tayang pada saat kita hendak menginstal akan aplikasi tersebut. Contohnya, YouTube Downloader, Avira Free Antivirus, Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Skype. Dan ini gambar untuk YouTube Downloader, Avira, Google Chrome, Firefox, Mozilla Firefox ya, Skype. Yang kedua kita masuk di freeware, adalah suatu software atau aplikasi yang di-download dan digunakan secara gratis. Namun, penggunanya memiliki batas waktu tertentu. Contohnya Photoshop, Microsoft Office 2013 dan 2016, CorelDRAW, dan After Effects. Dan ini gambar dari Photoshop, Microsoft Office, CorelDRAW, dan After Effects. Dan yang terakhir adalah open source, adalah perangkat lunak di mana kode program terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar dapat dipelajari, diubah, atau dikembangkan lebih lanjut dan disebarluaskan. Contohnya Linux. Dan tambahan tadi adalah commercial software. Commercial software adalah software berbayar yang disupport resmi oleh perusahaan pembuatnya. Software ini tidak bisa dikodifikasi ulang oleh penggunanya.
Fungsi-fungsi software. Pada dasarnya, fungsi utama software adalah untuk membuat sebuah komputer dapat menjalankan perintah dari user. Perangkat lunak juga berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat dimengerti oleh hardware. Fungsi-fungsi software. Contoh aplikasi pengolahan kata atau angka seperti Microsoft Office dan OpenOffice. Contoh aplikasi pengolahan gambar adalah Photoshop, CorelDRAW, dan Photoshop. Contoh aplikasi mengakses internet adalah Mozilla Firefox dan Chrome. Contoh aplikasi video berbasis layar seperti VLC dan KMP. Contoh aplikasi pengolahan video adalah After Effects dan Adobe Premiere. Contoh aplikasi pengolahan animasi seperti Adobe Flash dan Blender. Contoh aplikasi antivirus seperti SmartDAV, McAfee, dan Avast. Contoh aplikasi pembuatan program seperti Visual Basic dan C++. Contoh aplikasi pembuatan website seperti WordPress dan Dreamweaver. Contoh aplikasi untuk memburning seperti Nero dan PowerISO. Contoh aplikasi pembuatan database seperti MySQL, Istax, IDM, dan WinRAR. Contoh aplikasi mesin virtual seperti VirtualBox dan Orange. Contoh aplikasi lain dan kegunaannya seperti CClearner. Yang terakhir, kita masuk di sistem kerja komputer. Konsep dasar sistem komputer. Komputer adalah perangkat elektronik beroperasi di bawah perintah pengendali yang disimpan pada memori komputer. Dapat menerima data, memproses, mencetak, dan menyimpan data untuk digunakan di mana yang akan datang. Pengertian lain komputer adalah memproses data menjadi informasi. Data adalah kumpulan dari sesuatu yang belum diproses. Data berupa teks, angka, audio, dan video. Informasi menyampaikan arti dan berguna bagi manusia. Dan ini keuntungan komputer vs kerugian. Keuntungan komputer: 1. Kecepatan, 2. Kepercayaan, 3. Konsistensi, 4. Penyimpanan, dan 5. Komunikasi. Dan kerugian komputer: 1. Pelanggaran kerahasiaan pribadi, 2. Dampak terhadap tenaga kerja, 3. Risiko kesehatan, 4. Dampak terhadap lingkungan. Ini adalah diagram sistem komputer. Sistem komputer itu ada hardware, software, dan brainware. Hardware merupakan perangkat keras pada komputer dan termasuk dalam perangkat elektronik yang nampak secara fisik serta alat yang bisa kita lihat, sentuh, pegang, dan secara fisik ada wujudnya yang berfungsi sebagai penunjang kinerja perangkat tersebut. Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Ada juga yang menyebutkan pengertian software adalah suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital, tidak berbentuk fisik tapi dapat dioperasikan oleh. Brainware dapat diartikan sebagai orang yang mengoperasikan komputer. Dengan kata lain, tanpa adanya brainware, komputer tidak dapat beroperasi. Sedangkan untuk definisi brainware,
sendiri, yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan dan mengatur sistem di dalam perangkat keras maupun perangkat lunak. Komputer tidak berbentuk fisik tapi dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Masuk di skema dasar sistem komputer. Ada memori, biasanya disebut juga dengan istilah komputer storage. Komputer memori atau memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU, Central Processing Unit. Yang kedua ada input atau output. Pada dasarnya, dalam bidang komputeran, input atau output adalah proses komunikasi yang berlaku antara komputer dan di luar yang memerlukan piranti yang dipanggil piranti input dan output, dan interkoneksi antar komponen. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat dieksekusi CPU melalui perantara bus. Melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Kecepatan komponen penyusun komputer harus diimbangi kecepatan dan manajemen bus yang baik. CPU, singkatan dari Central Processing Unit, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah, dan dari perangkat lunak, prosesor sering digunakan untuk menyebut CPU pada umumnya. Adapun mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu, seringkali dapat sebuah paket sirkuit terpadu tunggal. Masuk di skema blok sistem komputer. Komponen pada sistem komputer ini terdiri atas unit pemroses, yaitu CPU yang merupakan otak dari sistem komputer yang mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data yang terdiri dari ALU, control unit, dan register. Kedua, memori atau penyimpanan data dan program yang bersifat volatil. Yang ketiga, perangkat masukan dan keluaran, memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Ketiga komponen di atas dihubungkan oleh bus-bus yang terdiri dari bus kendali, bus data, dan bus alamat. Masuk di skema detail CPU, memori, dan input-output skema CPU. Di dalam CPU terdapat tiga komponen, yaitu ALU, register, dan control unit. ALU atau arithmetic logis unit berfungsi untuk melakukan operasi hitungan antar mereka, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain-lain, dan juga logika, AND, OR, dan lain-lain. Sedangkan register digunakan untuk mengeksekusi program komputer. Control unit CU digunakan untuk mengontrol operasi yang dilakukan komputer. Masuk di skema detail memori. Skema detail memori terdiri atas sistem memori komputer berdasarkan lokasi, yaitu CPU, internal dan eksternal, kapasitas, yaitu ukuran word dan banyaknya word, satuan transfer, yaitu word dan block, metode akses, yaitu sequential access, direct access, random access, dan associative access. Kinerja, waktu akses, waktu hidup, kecepatan akses. Tipe fisik, semikonduktor dan permukaan fisik. Karakteristik, volasen, non-volasen, erasable, dan non-erasable. Masuk di skema detail input-output. Input dan output merupakan perangkat eksternal, menyediakan penukaran data terhadap lingkungan luar komputer.
Modul input dan output merupakan switch sentral bagi bus sistem. Input atau output tidak terhubung langsung dengan sistem bus. Aneka ragam peripheral dan metode operasinya. Kecepatan peripheral jauh lebih lambat dari memori atau CPU. Peripheral menggunakan format data dan panjang word yang berbeda dengan perangkat komputer. Masuk di diagram interkoneksi antar komponen pada komputer. Ada dua hal penting di dalam motherboard, yaitu non-board dan source-board. Non-board berdiri komponen yang sangat penting karena mengontrol sistem komputer. Apabila salah satu komponen tidak ada, maka komputer tidak akan bisa menyala. Contohnya yaitu gambar di atas. Terdapat AGB, prosesor dan memori, dan sebaliknya. Apabila terdapat salah satu komponen pada shortboard yang kosong atau tidak ada, maka komputer tetap bisa menyala karena komponen yang ada di shortboard tidak mempengaruhi komputer. Contohnya yaitu pada gambar terdapat CD-ROM, sound card, dan line card. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi.